wabarakatuh. Saya Intan Puspitasari dengan NIM 2041050200078 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MII yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Sangat penting bagi kita untuk mempelajari dan juga mengetahui secara lebih mendalam apa itu kebijakan fiskal. Hal ini dimaksudkan agar kita bisa lebih memahami tentang apa saja peran pemerintah dalam upaya untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam melakukan berbagai hal yang memiliki hubungan erat dengan sektor perpajakan, subsidi, dan pendapatan pemerintah itu sendiri. Serta apa saja peran lain dari pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Yang pertama kali akan saya bahas di sini adalah mengenai pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai sesuatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara demi mencapai tujuan yang diharapkan, seperti dengan mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Kebijakan pemerintah dalam kebijakan fiskal misalnya adalah dengan menaikkan pajak atau menggerakkan suatu badan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi pendapatan dengan maksud agar pendapatan masyarakat meningkat, misalnya dengan mengurangi pajak pada sektor-sektor tertentu. Setelah mengetahui pengertian dari kebijakan fiskal, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja tujuan yang akan dicapai oleh kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama adalah untuk pertumbuhan ekonomi atau dapat menstabilkan suatu perekonomian suatu negara. Yang kedua adalah memperbaiki kondisi ekonomi, mengatasi masalah dasar pembangunan, dan yang terakhir adalah mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, mempercepat laju investasi suatu negara, serta mencegah pengangguran. Kebijakan fiskal ini sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraksional. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan paling sering digunakan selama masa resesi, pengangguran dalam jumlah yang tinggi atau periode siklus bisnis rendah, di mana hal ini mengharuskan pemerintah membelanjakan uang, menurunkan pajak atau melakukan keduanya, dengan tujuan adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen. Dan yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraksional. Kebijakan ini digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi seperti ketika inflasi terlalu cepat dengan cara meningkatkan pajak atau memotong pengeluaran. Selain itu, kebijakan fiskal memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah kebijakan perpajakan, yang kedua adalah kebijakan pengeluaran, yang ketiga adalah kebijakan investasi dan disinvestasi, dan yang terakhir adalah pengelolaan hutang. Kebijakan perpajakan adalah cara pemerintah memperoleh pemasukan dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Melalui kebijakan ini, pemerintah bertujuan untuk menjaga sebanyak mungkin pajak progresif. Dengan alasan tarif pajak yang lebih tinggi dari biasanya mengurangi daya beli dan menyebabkan penurunan investasi dan produksi. Dengan alasan yang kedua adalah tarif pajak yang lebih rendah akan membuat orang-orang membelanjakan uangnya dan menyebabkan inflasi. Yang kedua adalah kebijakan pengeluaran. Kebijakan ini berurusan dengan pendapatan dan belanja modal, dilakukan dengan atau pada bidang-bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan pengeluaran negara digunakan untuk membayar hutang, bunga internal, dan juga eksternal atas hutang. Yang ketiga adalah kebijakan investasi dan disinvestasi. Kebijakan ini erat kaitannya dengan tingkat optimal investasi domestik maupun asing diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah pengelolaan hutang. Jika pemerintah menerima lebih dari yang dihabiskan, maka disebut surplus. Namun jika pemerintah membelanjakan lebih dari pendapatan, maka akan disebut dengan defisit. Kebijakan fiskal juga memiliki beberapa instrumen. Yang pertama adalah anggaran belanja seimbang, yang kedua adalah pembiayaan fungsional, yang ketiga adalah anggaran defisit atau kebijakan ekspansif, yang keempat adalah anggaran surplus atau kebijakan kontraktif, yang kelima adalah stabilitas anggaran otomatis, dan yang keenam adalah pengelolaan anggaran. Adapun fungsi dari kebijakan fiskal yang pertama adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam atau penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua adalah mengoptimalkan kegiatan investasi, dan yang ketiga adalah untuk alokasi, distribusi, stabilisasi, dan juga pembangunan. Selain itu, adapun ciri-ciri kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama adalah
Pengeluaran negara dilakukan sesuai dengan pendapatan, sehingga jarang terjadi adanya defisit anggaran. Yang kedua adalah sistem pajak yang proporsional, atau pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Dan yang terakhir adalah perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan dari jumlah barang. Sekian video tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata maupun pengucapan mohon dimaafkan, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.